قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون. Iman kita ini bertambah dan berkurang. Bertambah dengan taat dan berkurang dengan maksiat. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Hati kita harus bersih dari syirik dan kufur dan bid'ah-bid'ah yang menyesatkan dan merusakkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Tidak ada yang bermanfaat harta maupun anak, keturunan, keluarga, kecuali mereka yang menghadap Allah dengan hati yang selamat, hati yang sehat. Allah berfirman ketika menjelaskan tentang Nabi Ibrahim, "Wa inna min syi'atihi la Ibrahim, idh ja'a rabbahu biqalbin salim." Nabi Ibrahim alaihissalam datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang selamat. Tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada hasud. Kemudian berbuka kepada mereka yang berpuasa. Rasulullah SAW mengatakan, "Man fattara sha'iman lahu falahu mithlu ajri." Orang yang memberikan orang yang berpuasa itu berbuka, subhanallah, ya. Orang yang berbuka atau memberikan mereka berbuka puasa, insya Allah orang tersebut akan mendapatkan pahala sama dengan orang yang berpuasa, tanpa dikurangi pahala yang berpuasa sedikit pun. Kita hidupkan sholat malam. Jangan sampai kita melalaikan setiap detik, setiap waktu membaca Quran. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu ardah mengkhatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan 60 kali. Sampai ada seorang ulama berusaha meniru Imam Syafi'i, ternyata beliau cuma hanya bisa sampai 59 kali. Itu kelebihan Allah berikan kepada Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau seorang ulama yang istiqamah, menjaga sholat malamnya, menjaga ibadahnya, menjaga zikir. Dan coba kita jaga sholat malam. Maka itu sholat tarawih itu membiasakan diri kita untuk sholat malam. Kemudian coba perhatikan. Ba'al Hasan bin Salih jariyatullah. Seorang bernama Al-Hasan bin Salih pernah menjual budaknya. Ya. Kemudian ketika dia menjualnya kepada orang lain, pertengahan malam dia berdiri. Dia langsung bangun, memanggil, "Ya ahlad dar, as-salah, as-salah." Wahai para penghuni rumah ini, salat, salat. Mereka kaget dan mereka terkejut. Mereka bangun. Hal tala'al fajr. Apakah sudah terbit fajar? Wanita tersebut, ini budaknya, ya, hamba cahaya ini mengatakan, "Antum la tusalluna idal maktubah." Kalian cuma hanya sholat 5 waktu. Kemudian dia datang kepada tuannya yang menjualnya. Faqalat, lalu dia mengatakan, "Bi'tani ala qaumi su'in la yusalluna idal maktubah. Ruddani, ruddani." Dia mengadu kepada tuan majikan yang menjualnya kepada orang-orang tersebut. Dia mengatakan, "Kamu telah menjual aku kepada orang-orang yang buruk. Mereka tidak sholat kecuali 5 waktu. Kembalikan aku kepadamu, kembalikan aku lagi." Coba perhatikan. Di tengah-tengah malam dia bangun, "Ayo, sholat, sholat." Mereka mengira bahwa sudah subuh. Ternyata dia bilang sama mereka, "Memang kalian cuma hanya sholat 5 waktu doang." Kemudian sebagian salaf pernah menjual budaknya juga. Kemudian ketika tiba bulan suci Ramadan sudah mendekat, wanita tersebut melihat orang-orang penghuni rumah tersebut mempersiapkan diri dengan makanan dan lain sebagainya. Dengan mempersiapkan makanan yang bermacam-macam sebelum datangnya bulan Ramadan. Kemudian dia bertanya, "Kalian ngapain?" Mereka menjawab, "Natahayya siyam Ramadan." Kami mempersiapkan diri untuk bulan Ramadan. Faqalatu antum la tasumuna ila Ramadan? Kalian hanya cuma puasa bulan Ramadan saja? Laqad kuntu 'inda qaumin kullu zamanihim Ramadan, rudduni 'alaihim. Dalam kitab Lataif al-Ma'arif, Imam Ibn Rajab menceritakan kisah wanita tersebut yang ketika datangnya mendekat bulan Ramadan, sudah menyambut bulan Ramadan, yang punya rumah tersebut mempersiapkan makanan yang bermacam-macam. Dia bertanya, "Kenapa kalian melakukan hal demikian?" Kata mereka, "Kami mempersiapkan untuk puasa Ramadan." Dia terkejut. "Memang kalian cuma hanya puasa Ramadan?" "Saya dulu bersama kaum sepanjang hayat mereka Ramadan." Artinya mereka itu paling banyak puasa. Subhanallah. Banyak anugerah, banyak nikmat dari Allah kepada kita.
Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, kullu amal ibn Adam lah illa as-siyam, fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amal anak Adam untuknya kecuali puasa untukku dan aku yang membalasnya. Dan puasa itu sebagai benteng untuk kita. Apabila pada hari kita berpuasa, jangan kita berkata kasar, jangan kita berkata kotor. Apabila ada yang menuduh kita, memarahi kita, atau memerangi kita, maka katakan kepadanya, inni mar'un sha'im, saya sedang berpuasa. Di jiwaku yang berada dalam genggamannya, la khalufu famis sha'im, la khulufu famis sha'im, atyabu indallahi min rihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih mulia, lebih indah di sisi Allah dibanding minyak kasturi. Lis-sha'imi farhatan yafrahuhuma, idza aftara fariha, wa idza laqiya rabbahu fariha bisawm. Apabila dia berbuka, dia bersenang ketika berbuka puasa. Dan apabila dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan puasa. Mudah-mudahan para jamaah, para ikhwah kita, para hadirin bersama kita, ya, insya Allah senantiasa akan berusaha memperbaiki diri untuk senantiasa menyambut kedatangan bulan suci Ramadan ini. Jaga lisan kita, jaga hati kita, jaga amal perbuatan kita, agar kita terus mendekatkan diri kepada Allah. Di dalam bulan Ramadan terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, khairun min alfi syahr. Dia adalah malam Lailatul Qadar. Terus kita adakan yang namanya darurat di rumah kita, di keluarga kita. Kalau di sebuah negeri ada darurat, ya, berarti tidak ada yang berjalan sembarangan. Sudah dibatasi waktu. Begitu di dalam rumah kita, dibatasi waktu tidurnya, dibatasi waktu berbicaranya, dibatasi segala hal yang bisa merusakkan dan menghancurkan puasa kita dan kebaikan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Semoga Allah senantiasa meridai kita, Allah senantiasa merahmati kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mempermudah kita bisa mendapatkan pandangan Allah di malam nisfu Sya'ban dan kita mendapatkan bulan suci Ramadan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridai kita, Allah senantiasa merahmati kita, dan yang saya sampaikan bermanfaat. Semoga Allah senantiasa pertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan berikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk para jemaah yang ingin bertanya seputar tema yang saya bahas maupun yang lain. Semoga Allah meridai kita. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bissawab. Kembali ke studio lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakallah khairan katsira kepada Syekh Ahmad Al-Misri ya, yang telah memberikan motivasi yang subhanallah, tinggal kita menjalankan. Ada 3 pertanyaan sih yang masuk. Mungkin yang pertama, motivasi sederhana agar kita giat sholat malam. Gampang sekali akhi. Ada 3 hal yang Anda bisa lakukan. Pertama, pasang niat. Kedua, pasang alarm. Ketiga, minum air. Pasang niat, pasang alarm. Ketiga, minum air sebanyak-banyaknya sebelum tidur. Insya Allah Anda akan bangun sholat malam. Al-Hasan Al-Basri pernah ditanya. Orang berkata kepada beliau, ya Aba Sa'id, saya telah mempersiapkan wudu'ku, mempersiapkan niatku, sudah mempersiapkan segala hal untuk sholat malam. Tapi kenapa saya tidak bangun? Apa kata Al-Hasan Al-Basri? Qayyadatka dhunubuk. Dosamu telah mengikatmu. Dan seorang tabi'in, seorang salaf soleh, mengatakan, jangan bermaksiat kepada Allah di siang hari Ramadan. Dan Allah berikan kesempatan untukmu bisa bangun di tengah malam. Bisa melaksanakan ibadah di tengah malam. Bisa melaksanakan sholat malam. Karena orang yang bangun tengah malam itu sebuah kemuliaan. Dan kemuliaan itu tidak akan diberikan orang ahli maksiat. Maka jangan lupa pasang niat, pasang alarm, minum air sebanyak-banyaknya. Yakin pasti akan Anda bangun sholat malam atau bangun tengah malam. Ya Habibal Qalb
يا خير